Kemudian saksi yang dihadirkan, saya lihat, atau mungkin kuasa hukum terdakwa, saya lihat harusnya fokus saja kepada dakwaan. Jangan fokus ke substantif yang tidak ada hubungannya. Misalnya memperlihatkan, katakanlah, ini masukan sih dari praktisi hukum. Maksudnya fokus saja kepada saksi gitu loh, yang dilaporkan apa, kemudian betul nggak masuk ke jungto ITE-nya, jungto TPPU-nya. Tidak perlu masuk ke ranah misalnya bahwa kosmetik tersebut tidak terdaftar di BPOM. Karena apa? Itu tidak nyambung sebenarnya. Karena gimana caranya kuasa hukum harus bisa mengkanter gitu loh, pertanyaan-pertanyaan dari jaksa yang disampaikan oleh jaksa dan dijawab oleh saksi-saksi. Jadi tidak boleh melebar. Kalau melebar, hakim pun akan bingung gitu sebenarnya. Akhirnya apa yang terjadi di media, kok kalau terdakwa ini dipotong-potong oleh majelis katanya pertanyaannya, tapi kalau saksi pelapor enggak. Mungkin karena majelis sudah tahu esensi dari persidangan ini apa. Karena kalau sudah masuk dakwaan itu harus di-lock, dikunci. Pasalnya terkait misalnya pengancaman, jungtonya ke Undang-Undang ITE, jungtonya lagi ke TPPU. Fokus di situ saja. Tidak perlu membawa hal-hal yang sifatnya di luar konteks itu gitu. Pemalsuan lah, belum terdaftar lah. Karena apa? Hakim akan memutus sesuai dengan dakwaan. Kalau sudah dakwaan, itu di-lock pasal-pasalnya. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Jadi tidak mungkin dakwaan itu akan menambahkan kasus misal korupsi, penipuan, pencurian, pemalsuan, itu nggak mungkin. Karena kalau sudah jadi dakwaan, itu sudah dikunci, sehingga majelis hakim bisa memutus sesuai fakta persidangan yang ada di pengadilan tersebut. Jadi lebih baik fokus saja membantah pasal-pasal yang sudah dijadikan dakwaan, ditambah dengan alat bukti, apakah bukti dokumen, apakah saksi, dan ahli, itu yang paling penting. Berarti apa mengkritisi pihak Nikita yang membahas original skincare-nya gitu bermasalah gitu bang, itu nggak boleh, harusnya bang ya keluar jalur bang ya menurut abang. Dakwaan itu adalah sesuatu yang sudah diucapkan atau dianggap diucapkan, dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dakwaannya kan hanya masalah pengancaman, kemudian masalah pemerasan, jungto Undang-Undang ITE, jungto lagi Undang-Undang TPPU. Fokus di situ saja. Nggak usah fokus ke barang lah, kasus misalnya penipuan lah, kasus misalnya pencemaran nama baik lah. Karena apa? Biar ajak hakim itu memutus secara fakta persidangan dan sesuai dengan saksi-saksi yang dihadirkan. Sehingga apa? Sehingga fokus hakim lebih terarah di situ. Jadi alangkah eloknya, alangkah baiknya fokus ke dakwaan saja. Supaya apa? Hakim pun bisa memahami alur pemikiran dan argumentasi dari kuasa hukum dan terdakwa. Karena ini kan bagaimana caranya supaya dakwaan itu dibantah gitu. Nanti dakwaan setelah selesai ada tuntutan. Dakwaan dan tuntutan dibantah. Sejatinya itu tidak perlu memasukkan pasal lain atau permasalahan lain. Karena akan membingungkan majelis hakim. Sebenarnya Anda membela terdakwa untuk pasal apa sih, atau mengkritisi untuk pasal apa sih gitu. Kalau ditambah-tambahkan, bikin LP baru lagi aja lebih baik, dan dihadirkan BPOM, dihadirkan lembaga-lembaga lainnya. Itu semestinya. Bang, kemarin sempat juga ada kasus hukum yang menyoroti bahwa dugaan pemerasannya tidak ada, artinya hilang, lebih fokus ke pencemaran baik dari kesaksian Reza Gledis kemarin. Gimana abang melihatnya? Di jurisprudensi Mahkamah Agung, coba dibuka lagi, bahwa pengancaman jungto Undang-Undang ITE dan jungto Undang-Undang TPPU itu lebih berat sebenarnya ancaman hukumannya. Jadi kemasan dari pasal tersebut itu termasuk include dari yang namanya pemerasan juga. Artinya lebih tinggi.
ancaman hukumannya. Jadi baca semua jurisprudensi yang ada sehingga kita bisa mengkanter dakwaan-dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Karena apa? Hak dari kuasa hukum adalah membantah di dalam persidangan, bukan di luar persidangan, di dalam persidangan. Bantah saja, kenapa jaksa penuntut umum Anda merubah pasal? Mestinya ini kok jadinya ini. Nah, disitulah adu argumentasi secara akademis antara para dokter-dokter ilmu hukum di situ. Bisa jadi jaksa penuntut umum ada dokter juga, kuasa hukum ada dokter juga. Nah, disitulah pentingnya narasi knowledge hukum lebih dalam lagi, supaya pada saat kita melakukan adu argumentasinya betul-betul akademis, sehingga bisa membuat hakim, wow, terdakwa begini, jaksa penuntut umum begini. Jadi dia akan memutusnya itu sesuai dengan fakta persidangan yang koheren, yang utuh gitu. Nah, itu yang harus dipahami dari dakwaan. Dakwaan itu biasanya ada beberapa. Ada primer, ada sekunder, bahkan ada lagi yang lebih sekunder. Dan tidak mungkin terdakwa akan bebas. Karena apa? Itu dikunci semuanya. Kalau dakwaan primer tidak terbukti di persidangan, terbuktinya dakwaan sekunder. Dakwaan sekunder tidak terbukti, terbuktinya di dakwaan lebih sekunder atau tersier. Karena mereka pasti sudah menyusun secara koheren juga. Bang, melihat apa keterangan dari saksi pelapor kemarin, Abang melihatnya berapa? Artinya banyak yang bilang adanya kesepakatan. Itulah yang menggugurkan dugaan pemerasan, karena ada kesepakatan dari angka 5 akhirnya disepakati 4. Abang melihatnya gimana? Pertama, kesepakatan itu menurut KUHP Indonesia masih menganut Bergelit Wetboek voor Indonesia, jadi BW dari Belanda, dan itu masih dianut sampai sekarang, belum berubah. Sebuah hukum perikatan itu adalah satu buku sendiri di dalam KUHP, bahwa ada prasyarat di pasal 1920 KUHP yang pasti harus sepakat. Kemudian harus halal, harus memiliki tujuan, maksud dan tujuan. Kemudian orang dewasa, dan mayoritas adalah written, bukan unwritten. Jadi jarang ada gitu loh perjanjian, kesepakatan sampai sekarang. Itu kesepakatan cuma lisan saja. Saya pinjam uang Anda ya, udah selesai. Saksinya mana? Tulisannya mana? Kalau ada tulisan, itu akan menjadi sebuah alat bukti gitu loh, bahwa dia prestasi misalnya. Kalau dia melanggar jangka waktunya, mestinya selesai 1 bulan, tiba-tiba selesai 2 bulan, itu kan bisa dijadikan alat bukti. Jadi harus written. Kemudian ada sempat gugatan prestasi dicabut. Artinya apa? Ada dugaan, berarti kan tidak terbukti prestasinya, karena dicabut gitu. Dari situ saja jelas, terlepas semua perspektif yang ada, argumentasi yang ada, berarti nggak yakin terhadap gugatan tersebut gitu, karena tidak ada tertulisnya. Semestinya fokus saja kalau menurut saya di pidana ini, gimana caranya agar terdakwa bisa segera bebas. Kami, Firman Chandra Law Firm, pernah membebaskan orang yang sudah jadi terdakwa juga. Padahal nanti sudah dituntut tuh sama JPU-nya tinggi. Kami bisa bebaskan. Artinya orang yang sudah menjadi terdakwa pun bukan orang yang bersalah. Bersalah manakala diputus oleh majelis hakim, diputus berapa tahun, pasalnya A, jungtonya B, jungto lagi C, kemudian dipotong masa tahanan, dan tidak ada upaya hukum berikutnya yang namanya banding, kasasi, dan PK. Artinya sudah inkrah dan itu bersalah. Tapi sepanjang belum
dituntut oleh majelis atau diputus oleh majelis hakim, berarti belum bersalah. Jadi kuasa hukumnya harus yakin kalau memang nggak bersalah, buktikan di persidangan. Ini momen yang tepat. Jangan diam. Gunakan kekuatan sesi persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. Saksi ahli. Saksi ahli jangan satu. Hadirkan saksi ahli pidana, saksi ahli bisnis, saksi ahli bahasa misalnya, supaya bisa menjadi alat bukti di persidangan sehingga majelis hakim bisa menilai yang benar terdakwa atau jaksa penuntut umum yang mewakili pelapor. Itu yang harus dilakukan. Bang, kemarin juga pihak Reza Gledis memberikan uang buat kami itu karena dicemarkan nama baiknya, terus kredibilitas seorang dokter. Artinya itu alasannya memberikan uang 4M. Ada yang berpendapat praksi hukum, kenapa kalau misalkan dicemarkan nama baiknya, kenapa nggak lapor aja pada saat itu, kenapa harus memberikan uang 4M? Abang melihatnya seperti apa? Terkait dengan hal-hal yang sifatnya di luar dakwaan, itu kan bisa menjadi peristiwa hukum baru sebenarnya. Peristiwa hukum barunya apa? Kalau memang ternyata ada dugaan-dugaan, entah wan prestasi, pencemaran nama baik, itu kan bisa menjadi sebuah LP baru gitu. Siapapun boleh melakukan sepanjang memang ada alat buktinya gitu. Namun yang lebih penting kalau menurut saya sekarang, gimana caranya supaya pasal dalam dakwaan primer, sekunder, dan tersier itu dibantah. Jadi apakah harus melaporkan pada saat kejadian atau tidak, itu masalah lain. Makanya tadi saya bilang di awal, polisi untuk menentukan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah dan tidak mungkin gegabah lagi sekarang. Pasti ada pertautan alat bukti gitu loh. Misalnya alat bukti transfer dibuktikan ada hal yang samanya dengan misalnya kalimat-kalimat yang pengancaman di WA-nya. Kalau Anda begini, maka Anda akan begini loh gitu loh. Nah, mungkin di situ. Kemudian ditambah saksi dan saksi ahli. Jadi polisi sudah menentukan tersangka itu bukan ujuk-ujuk gitu loh. Jadi pada saat di persidangan pun ini tidak mudah. Ini perkara yang agak berat ini kalau menurut saya. Jadi lebih baik fokus di situ gimana caranya supaya terdakwa yang ada di rutan Pondok Bambu itu bisa lepas dari hukum. Tapi abang sepakat nggak kalau ada yang beranggapan bahwa Nikita Mirzani itu dijebak, artinya dikasih uang akhirnya terpenuhilah unsur dugaan pemerasan? Saya tidak sepakat sebenarnya bahwa jebak atau tidak dijebak itu yang menentukan tempat uji materi sebenarnya. Yang uji materi itu adalah kalau pidana umum kepolisian, kalau pidana khusus KPK misalnya, seperti korupsi dan lain-lain. Jadi kalau memang kalimatnya dijebak, kan ada mekanisme yang dilakukan harusnya gitu loh. Kenapa itu tidak dilakukan? Ya wallahu alam juga gitu loh. Jadi sekarang masalah jebak menjebak kalau menurut saya kesampingkan dulu. Sekarang fokus bagaimana caranya agar terdakwa itu bisa lepas dari jerat hukum, itu sebenarnya. Ya bang, tapi melihat kronologi kejadian, abang melihat ada celah nggak untuk kita bisa bebas, artinya ringan? Karena kan kalau melihat kronologi kan bukan kita secara langsung yang berkomunikasi, terus ada pihak lain yang justru mendorong untuk menyerahkan kepada Nikita, tapi nggak secara langsung Nikita yang meminta dan melobi. Abang melihatnya gimana? Ada celah nggak untuk? Celah ada. Sebenarnya dari awal sudah saya sampaikan, kenapa tidak melakukan pra peradilan. Dari situ hak dari tersangka tidak digunakan. Kemudian kalau memang ada dugaan kriminalisasi dari kepolisian, kenapa tidak dilaporkan ke Propam? Itu kan nanti dasar dari persidangan bisa tuh. Kami sudah melaporkan ke Propam. Kalau memang ada dugaan kriminalisasi dari jaksa, kenapa tidak dilaporkan ke Komjak, Komisi Kejaksaan? Kalau ada kan sebagai dasar alat bukti di persidangan juga gitu lah. Nah, hal-hal yang sifatnya non persidangan, kalau menurut saya
Itu semestinya sudah dilakukan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukum gitu. Cuma satu, ini sudah sampai ke pokok perkara, cuma satu saran saya. Kuatkan alat bukti. Alat bukti itu ada 4. Dokumen kuatkan. Kalau memang itu bukan pengancaman, bukan pemerasan, buktinya apa? Kemudian harus ada saksi dan saksi ahli. Di pasal 55 kita KUHP ada namanya terminologi turut serta. Ada namanya dader, ada namanya made pleasure. Dader itu aktor intelektual. Apakah Sambo sebagai turut serta apa aktor intelektual? Padahal mungkin bisa jadi di persidangan bukan dia yang membunuh mungkin. Nah, sama di kasus ini juga. Meskipun yang menerima adalah orang lain, tapi kan atas perintah dari majikan, dari yang superior kepada yang inferior, yang di bawahnya. Itu lebih berat hukumannya sebenarnya. Jadi tinggal kuasa hukum bisa membuktikan yang jadi dader siapa, yang jadi mad pleasure siapa. Kalau mau diarahkan, ya memang akhirnya harus bisa memilih apakah mengorbankan yang M atau mengorbankan yang N sebagai dader. Itulah nanti dibuat di pledoi. Atau dua-duanya bukan sebagai dader. Nah, itulah nanti akan dibuatkan di pledoi. Pledoi itu adalah nota pembelaan sebelum putusan majelis hakim. Jadi di pasal 55 kita jelas gitu. Ada dader, ada mad pleasure. Jadi kalau mau diarahkan silakan. Berarti ada yang dikorbankan nih. Siapa yang menjadi dader? Kalau N mau hukumannya ringan atau bebas, berarti M harus dikorbankan. Nah, kira-kira gitulah mekanismenya. Bang, saya satu pertanyaan, Bang. Terlihat kita seperti melawan di persidangan, apakah itu bisa memberatkan dia atau seperti apa, Bang? Nah, jadi gini, di persidangan itu ada hal-hal yang non teknis. Hakim kadangkala memutus sebuah putusan, baik pidana atau perdata, selain melihat alat bukti, fakta persidangan, adalah hal-hal dari yang dihidangkan dari terdakwa misalnya. Kalau terdakwanya kooperatif, tidak berbelit-belit, terdakwanya juga tidak menghina persidangan misalnya, ngomongnya tidak kasar, itu akan membuat ada kalimat hal-hal yang meringankan putusan itu. Jadi hal-hal yang meringankan itu berpengaruh kepada satu, pasal yang dikenakan pada saat tuntutan, setelah dakwaan kan tuntutan. Kedua adalah ancaman hukuman. Ancaman hukuman kita itu terlalu luas. Undang-undang TPPU itu bisa sampai 20 tahun. Nah, kenapa ada yang cuma 6 tahun, ada yang 7 tahun, tapi ada yang 20 tahun? Nah, hakim tuh melihat ada unsur-unsur itu juga, termasuk hal-hal yang meringankannya lagi adalah uang pengganti, uang denda, kalau korupsi ya. Kalau TPPU misalnya uang yang menjadi pokok perkaranya, itu dikembalikan. Itu hal-hal yang meringankan. Nah, itu yang harus difikirkan. Makanya saya bilang tadi, kesopanan, etikabilitas dalam persidangan itu harus selalu ada. Karena hakim akan melihat itu juga. Bang, satu lagi, Bang. Terkait BAP saat di kepolisian dan persidangan, apakah itu wajar? BAP itu adalah dasar JPU untuk bertanya kepada saksi, kepada pelapor, dan lain-lain. Jadi wajar, karena sepanjang tidak dibantah, tidak dianulir oleh saksi ataupun saksi ahli, berarti BAP itu sah secara hukum. Terima kasih banyak.